Selamat datang di channel Cara Tutorial Teknologi. Di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari, baik untuk belajar maupun bekerja. Namun sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan. Dan jangan lupa simak videonya sampai selesai. Baik, pada video kali ini saya akan coba membahas bagaimana cara menggunakan rumus HLOOKUP. Di video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP. Apa sih bedanya? Bedanya sebenarnya hanya dari tabel referensi saja yang kita bikin. Contoh seperti ini, di tabel referensi VLOOKUP. Nah, ini VLOOKUP itu vertikal, artinya dia tabelnya itu seperti ini, vertikal dari atas ke bawah, kode, kemudian nama barang, kemudian harga, seperti ini. Sedangkan untuk tabel referensi HLOOKUP, HLOOKUP itu artinya horizontal lookup, maka dia posisinya berbaris seperti ini, ke samping. Di sini gaji pokok, nah golongan 1, 2, 3 dan seterusnya. Tunjangan transport seperti ini. Ya, jadi yang membedakan adalah bentuk tabel referensinya, apakah bentuknya vertikal atau horizontal. Nah, di sini juga ada contoh, nanti kita akan jelaskan di studi kasus di sheet 15. Kita coba buka bagaimana cara menggunakan rumus HLOOKUP. Nah, di sini ada nama-nama pegawai, kemudian di sini ada golongannya, kemudian nanti dia akan muncul gaji pokok, tunjangan transport, tunjangan kesehatan, tunjangan pulsa, sehingga diketahui total gajinya nanti berapa. Ini misalkan Bambang ini kalau kita ganti jadi golongan 1, maka gaji pokok, tunjangan dan seterusnya ini akan berubah sesuai dengan tabel referensi di sheet sebelumnya. Nah, untuk golongan 1 gaji pokoknya 1.500.000 ya, tunjangan transportnya 500, tunjangan kesehatan 200.000, tunjangan pulsa 50.000, sehingga total gajinya adalah 2.250.000. Kita lihat di sini total gajinya 2.250.000. Bisa kita ingin ganti ini naik jabatan jadi golongan 2 ya, maka gaji pokok dan lain-lainnya akan berubah. Nah, bagaimana cara membuatnya? Baik, supaya cepat kita langsung kopikan saja dari sini ya. Kita kopikan dulu tabelnya dari atas di sini, kemudian kita kosongkan dulu semua rumusnya. Delete ya. Nah, di sini hampir sama dengan rumus VLOOKUP ya, sama dengan, kemudian HLOOKUP. Nah, di sini sudah ada. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan lookup value-nya. Lookup value-nya itu adalah golongan. Tadi golongan 1 sampai golongan 4. Di sini, kemudian titik koma. Selanjutnya kita harus memasukkan tabel array. Tabel array-nya ada di sheet sebelumnya, yaitu gaji pokok di sini dan seterusnya berdasarkan golongan. Jadi yang diblok dari sini seperti ini. Oke? Ya. Jadi golongannya golongan 1, 2, 3 dan 4 itu yang kita blok. Kemudian selanjutnya di sini klik lagi adalah row indexnya. Row index untuk tadi adalah golongan gaji pokok adalah ada di row-nya di sini barisnya baris kedua. Nah, yang ini ya baris kedua ya. Gaji pokok itu ada di baris kedua di tabel referensi. Maka kita tulis 2, kemudian titik koma, di sininya kita tulis false atau angka 0 kurung tutup, enter. Ya, kita cek ya. Ini yang gaji pokok tadi golongan 1. Nulis satunya pakai huruf Romawi, 1.500.000. Kita lihat di sini 1.500.000. Golongan 2 kita tes di sini. Golongan 2 tadi 2 juta, oke. Kemudian golongan 3 dan 4 2.500.000 dan 3 juta. Golongan 3 2.500.000, golongan 4 tadi 3 juta.
Oke, selesai ya untuk gaji pokok. Kemudian untuk selanjutnya seperti biasa kita tinggal copy paste saja. Hanya jangan sampai lupa supaya nanti tidak bergeser, maka tabel referensinya harus menggunakan tanda dolar di sininya. Ya, di sheet 12 tadi di sini tabel referensinya, klik di sini, kemudian tekan tombol F4. F4 muncul dolar seperti ini. Kemudian di E8-nya juga sama, klik tombol F4. Kemudian di sini lookup value-nya ada di D14. Nah, D-nya supaya tidak bergeser ya, karena 14-nya nanti bergeser ke bawah. D-nya supaya tidak bergeser, kita tambahkan tanda dolar di sebelum angka atau huruf D di sini. Oke, enter. Kemudian untuk tunjangan transport dan seterusnya kita tinggal kopikan sampai tunjangan pulsa. Kenapa ini angkanya masih 3 juta? Karena kolomnya belum kita rubah, atau barisnya di sini ya, karena lookup barisnya belum kita rubah. Gaji pokok tadi berada di baris ke-2, maka untuk tunjangan transport ada di baris ke-3 dan seterusnya. Ya, di sini kita ganti baris ke-3. 3. Kemudian di sini baris ke-4. Dan tunjangan pulsa ada di baris ke-5 di sini. Enter. Oke, kita lihat total gajinya. Tentu mudah, kita tinggal lakukan penjumlahan menggunakan tombol auto sum di sini. Maka total gajinya adalah 4.750.000. Kita lihat apakah benar. Oke, total gajinya golongan 4, 4.750.000. Baik, selanjutnya bagaimana? Ya, tinggal copy paste ke bawah seperti biasa. Oke, setelah di copy, nah ini masih not active. Kenapa? Karena di sini masih kosong tadi. Ya, kita misalkan mau isi ini golongan 2, golongan 1, golongan 3, dan golongan 2 lagi. Selesai seperti ini. Oh, totalnya kita tinggal tarik saja. Oke, selesai ya. Oke, ada contoh berikutnya yaitu di sini sama. Ini tentang rumah sakit nih. Ada biasanya kalau kita masuk rumah sakit ada tipe-tipe kamarnya ya. Ada kamar yang VIP lah, ini ekonomi dan seterusnya. Ya, ada yang suite. Nanti harganya beda-beda. Nah, ini kita biar cepat kita kopikan lagi. Di sini copy, kemudian kita tempelkan di bawahnya. Kemudian kita hapus rumusnya semuanya. Oke, di sini di tabel referensinya kita lihat ya, untuk kelas hemat di sini ada biaya kamar, biaya perawat, biaya dokter, dan biaya admin. Kemudian ada kelas ekonomi, kelas reguler, kelas VIP, dan kelas suite. Kita lihat di sini pasien pertama dia mau tipe layanan seperti apa. Nah, di sini ada pilihan yang saya bikin di sini. Nah, ini untuk memunculkan ini. Kalau tadi kan yang ini tinggal tuliskan angka 1, nggak ada pilihan ya. Kalau yang ini ada pilihan, tinggal klik supaya kita nggak usah ngetik satu-satu. Nah, bisa juga sih diketik ya, misal seperti ini boleh. Atau lebih enak kita pilih di sini. Nah, ini caranya gimana? Ini caranya gampang ya. Ini tinggal diblok saja. Kemudian pilih menu data di sini, data. Kemudian nanti ada menu data validation di sini. Kemudian di sini kita tinggal pilih list. Di sini di menu allow kita pilih list. Kemudian source-nya kita pilih. Source-nya ini ada di sini. Kita blok hemat, ekonomi, reguler, VIP, suite. Oke. Kalau sudah selesai, kita klik OK. Maka nanti di sini muncul tanda list ke bawah seperti ini. Jadi kalau misalkan datanya banyak, nggak usah dihafalin satu-satu, cukup diklik kemudian pilih. Seperti itu ya, gampang ya. Oke, kita lanjut ke menu lookup-nya. Menu ke rumus lookup-nya, maaf. Rumus sama dengan lookup di sini, kemudian kurung buka, lookup value-nya adalah tipe layanan kamarnya, kemudian titik koma, tabel array-nya di sini. Di sheet sebelumnya adalah nama-nama kelasnya beserta harganya di sini. Kemudian selanjutnya untuk tadi hemat ya, paket hemat ini
kita bisa untuk biaya kamar di sini kita lihat di baris kedua. Mulai dari baris kedua, kemudian false, kurung tutup, enter. Nah, ya, untuk biaya kamar paket ekonomi 200.000, kita pilih paket yang suite 1 juta. Di sini kita lihat suite 1 juta untuk biaya kamarnya. Oke, selanjutnya sama seperti tadi di atas, kita tinggal copy paste, tapi jangan lupa menggunakan tanda dolar di sini supaya lookup value-nya di kolom D tidak bergerak. Kemudian tabel referensinya sama pakai tanda dolar dengan tekan F4 di sini, kemudian F4 di sini sehingga tabel referensinya tidak bergeser. Kita cek ke pinggir. Oke, ini masih 1 juta karena tadi kolomnya belum dirubah. Ini kolom ke-3, kemudian enter ya. Ini kolom ke-4, bukan kolom, maaf, tadi baris ya. Baris ke-4. Kemudian ini baris ke-5 untuk biaya admin. Baris ke-5 ya. Jadi kita lihat biaya kamar, biaya perawat, visit dokter, biaya admin. Nah, berdasarkan barisnya di sini. Baris pertama kan tadi ini baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Selanjutnya tinggal di copy paste, tarik ke bawah. Kemudian jumlahnya tadi kita lihat menggunakan rumus autosum. Selesai. Selanjutnya di sini tinggal dipilih nama kamarnya. Oke. Kemudian jumlahnya tinggal dikopikan. Selesai. Begitu cara menggunakan rumus VLOOKUP. Persis sama dengan rumus VLOOKUP, hanya beda posisi di tabel referensi saja. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian komen kalau ada yang kurang paham. Nanti saya sertakan rumusnya di deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa pada video berikutnya.